Ya, ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono tentunya dalam video pembahasan seputar dunia matematik. Dalam video ini kita masih melanjutkan video yang sebelumnya ya, di materi matematika wajib kelas 12 kaidah pencacahan atau aturan pencacahan. Kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi ya. Nanti kombinasi di video selanjutnya lagi ya. Oke. Jangan lupa tonton video ini sampai habis karena nanti ada pembahasan contoh soal juga ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu untuk bantu support channel ini supaya terus berkembang ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi permutasi. Nah, faktorial. Ayo coba kita hitung perkalian-perkalian ini ya. Di sini ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa ya kira-kira? 5 dikali 4 20 dikali 3 60 dikali 2 120 dikali 1 120 ya. Gampang kan ya? Nah, apa sih faktorial itu? Nah, hasil kali bilangan asli berurutan disebut faktorial. Biasanya dia dilambangkan dengan tanda pentung nih ya, tanda seru ya untuk faktorial. Nah, ditulis hasil kali n bilangan asli yang pertama disebut n faktorial, ditulis dengan notasi n ya. Di sini perkalian yang tadi udah kita kerjakan di slide sebelumnya, kita bisa ubah jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 faktorial ya. Nah, untuk setiap bilangan asli n faktorial didefinisikan sebagai, ya di sini n faktorial didefinisikan sebagai n, ini dikali ya, n dikali n-1 dikali n-2 dikali titik-titik sampai 1 ya. Nah, hal khusus untuk 1 faktorial dia sama dengan 1 ya, dan 0 faktorial juga sama dengan 1 dari pembuktian. Nah, berdasarkan definisi tadi, kita bisa menentukan nilai faktorial dari suatu bilangan asli ya. Contohnya ini nomor 1, 2 faktorial ya, kamu tinggal bikin perkalian mundur, mentok sampai 1 ya, 2 dikali 1. Terus kalau 3 faktorial ya berarti 3 dikali 2 dikali 1. Kalau 4 faktorial ya berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh berikutnya di sini yang A, hitunglah nilai dari 12 faktorial per 10 faktorial. Nah, kita tinggal bikin perkalian mundur ya. 12 dikali 11 dikali 10 faktorial. Kenapa nggak sampai 1 ya? Kalian tinggal lihat bawahnya. Bawahnya di sini kan 10 faktorial, supaya bisa dicoret biar lebih gampang ya. Jadi ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Tinggal 12 dikali 11 ya, 132. Lalu yang B, di sini ada 15 faktorial per 10 faktorial dikali 5 faktorial. Ini juga sama. Kamu bikin perkalian mundurnya 15, 14, 13, 12, 11 sampai 10 faktorial. Kenapa? Karena di bawah di sini kalian cari yang besarnya aja, yang besarnya 10 faktorial kan? Kalian tetap 10 faktorial tulis biar dia bisa dicoret. Nah, lalu gimana 5 faktorialnya? Ya kamu tinggal bikin perkalian mundurnya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Ini kamu bisa boleh coret atas bawah atau boleh hitung pakai kalkulator. Yang di atas dikalikan dulu semuanya, yang bawah juga dikalikan, nanti kalian bagi ya, yang di atas dibagi yang bawah. Itu juga boleh ya. Nah, contoh selanjutnya tentukan nilai n yang memenuhi persamaan berikut ini. Di sini ada 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikalikan dengan n-2. Nah, di sini kita ubah menjadi penyederhanaannya. Tadi 10 faktorial, kita buat perkalian mundur ya. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial sampai 7 faktorial karena di bawahnya 7 faktorial. Oke. Nah, ini boleh kalian coret 7 faktorial, 7 faktorial. Di atasnya tinggal 10 dikali 9 dikali 8. Nah, kamu perhatikan untuk ruas kiri dan ruas kanan ya. Yang mana di sini 10 sama dengan n gitu ya. Kamu boleh tuliskan 10 sama dengan n atau n sama dengan 10. Lalu yang ini 9 sama dengan n-1 ya, atau n-1 sama dengan 9. Maka n juga sama dengan 10 ya. 10 dikurang 1 9 kan?
Lalu yang belakang ini 8 sama dengan n-2 atau n-2 sama dengan 8. Untuk itu n sama dengan 10. Jadi dari perbandingan ruas kiri dan juga kanan kita peroleh nilai n adalah 10. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi ya. Permutasi merupakan pengembangan dari aturan perkalian. Nah, untuk menentukan nilai suatu permutasi ada beberapa kondisi ya. Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Lalu ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Lalu ada permutasi siklis dan berulang ya. Kita bahas di contohnya juga nih. Nah, untuk yang pertama di sini ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda adalah susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan dengan catatan R-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan N ya, tidak boleh lebih besar. Biasanya untuk lambang permutasi itu ditulis seperti ini ya, bisa N-nya di sebelah kiri, R-nya di sebelah kanan, atau yang atas bawah, N-nya di atas, R-nya di bawah, atau juga seperti ini juga bisa ya, baik itu permutasi ataupun kombinasi, kurang lebih cara penulisannya sama, cuman tinggal gimana kita yang tinggal gimana soalnya nanti yang muncul seperti apa ya. Nah, permutasi R yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan R lebih kecil dari N, maka rumusnya ini ya, PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Oke. Lalu gimana jika rasionya jika R-nya sama dengan N, maka PNR sama dengan N faktorial ya. Kalian boleh catat 2 rumus ini. Lalu kita ke contoh. Nomor 1, banyaknya permutasi huruf abjad A, B, dan C yang diambil dari 2 unsur adalah, nah ini kamu tentukan dulu, di sini kan ada N dan juga R ya, di mana R-nya dia harus lebih kecil atau sama dengan N. Nah, N-nya di sini kita hitung ada A, B, dan C, berarti N-nya di sini ada 3 ya. Lalu R-nya berapa? Mau diambil berapa unsur? Diambilnya 2 unsur, maka R-nya sama dengan 2 ya. Kita masukin ke rumus PNR di sini. Tadi N-nya 3, kita taruh di atas, R-nya 2 ya. Lalu di sini ada N faktorial ya, berarti 3 faktorial per N dikurang R. N-nya tadi 3, R-nya 2, 3 dikurang 2, 3 dikurang 2 berapa? 1 faktorial ya. Kita sederhanakan, 3 faktorial perkalian mundurnya jadi 3 dikali 2 dikali 1 per 1 sama dengan 6. Apa aja sih permutasi huruf-huruf yang terbentuk dari ABC itu? Dia tadi maunya 2 unsur kan? Ada AB, ada AC, ada BC, ada BA, ada CA, ada CB ya, seperti itu. Lalu contoh yang nomor 2, berapa banyak kata yang terdiri atas 6 huruf yang dapat dibentuk dari kata melati. Nah, ini juga kita tentukan dulu N-nya berapa. Nah, N-nya tadi dia dari kata melati ya. Ini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. N-nya ada 6. Lalu dia maunya berapa? Unsurnya berapa? R-nya 6 juga, R-nya 6. Nah, maka permutasinya jadi permutasi 66 ya, atau 6 faktorial. Kita buat perkalian mundurnya, jadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan 720. Ini untuk permutasi yang diambil dari unsur yang berbeda. Kita harus tentukan dulu N-nya berapa, R-nya berapa, gitu ya. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Apabila memuat K unsur yang sama, maka seperti ini ya. Ini boleh K, boleh juga R, boleh huruf apapun itu ya. Intinya kalau dia ada unsur yang sama, maka nanti dia akan ditaruh di bawah atau dibagi ya. Lalu ketika ada N unsur yang tersedia, terdapat K unsur yang sama dan M unsur yang sama, dengan K ditambah 1 ditambah M itu dia lebih kecil dari N, maka banyaknya unsur itu adalah seperti ini ya. Tadi kalau yang atas ini unsurnya ada 1 unsur yang sama. Kalau yang ini tadi dia ada beberapa ya. Ini kita coba contohnya, berapa banyak permutasi yang dapat disusun dari kata rana. Nah, ini juga sama. Kita tentukan dulu N-nya.
N-nya, banyak huruf rana ini ada berapa? Ada 4 ya. Lalu ada unsur yang sama nggak? Atau ada huruf yang sama nggak? Ada ya. Di sini ada huruf A yang sama. Ada berapa angka? Ada 2. Dia A-nya 2 ya. Maka kamu bisa masukkan rumusnya, permutasi dari 4 faktorial per 2 faktorial. Ini kita bikin perkalian mundur ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, ini boleh dicoret, jadi tinggal 12 cara. Kalau misalkan kita mau susun, karena ini dia sedikit, kita bisa buktiin ya, permutasi yang dapat disusun dari kata rana. Coba kita otak-atik nih kata-kata rana itu kita bisa tulis jadi apa aja. Di sini ada rana ya, terus bisa juga RNAA gitu ya. Lalu bisa juga apa? Ran. Nah, terus bisa apa lagi di sini? Nara ya. Bisa apa lagi? NRAA. Bisa apa lagi nih? Bisa NAAR. Nah, lalu bisa ini huruf dari depannya R udah, depannya N udah. Sekarang kita coba yang depannya huruf A ya. Ada apa? Ada aran. Terus ada anar. Apalagi ada AANR, bisa ya, AANR, lalu AARN. Nah, ada apa lagi? Ada Arna ya, Arna belum ya, Arna, terus ada Andra. Nah, kira-kira apa lagi nih yang belum nih dari susunan kata ini? Udah ya, yang dimulai dari R, N udah, yang dari A juga semuanya udah. Nah, ini ada berapa kata? Ada, ini 6, ini juga 6. Jadi ada 12 cara untuk menyusun kata rana gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, banyak permutasi yang dapat disusun dari kata matematika. Nah, ini kita hitung N-nya berapa? Semua huruf matematika ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, N-nya ada 10. Lalu ada beberapa unsur yang sama nih, ada huruf apa aja yang sama? Ada huruf A-nya nih, ada 3. Huruf A-nya 3. Terus huruf apa lagi yang sama? M. M-nya sama nih, ada 2. Lalu ada huruf T juga sama, ada 2 ya. Jadi permutasinya tadi dari N-nya berapa? 10 faktorial per huruf yang sama ada si A ini 3 faktorial. M-nya 2 faktorial, T-nya juga 2 faktorial ya. Kamu tinggal hitung mundur dari 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai 3 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Ini coret, jadi yang di bawah 2 faktorial ya tinggal 2 kali 1, 2 kali 1. Kalian boleh coret atas sama bawah, boleh juga hitung pakai kalkulator, yang atas dikalikan, yang bawah dikalikan lalu kalian bagi ya. Hasilnya 151.200 cara untuk menyusun kata matematika ya. Ini nggak mungkin kita buktikan satu-satu karena pasti akan banyak sekali. Sudah kita bisa buktikan dari yang contoh nomor 1 ini ya. Lalu yang ketiga ada permutasi siklis dan juga berulang. Nah, jika tersedia N unsur berbeda, maka banyak permutasi siklis dari N unsur itu ditentukan oleh, untuk siklis dia N dikurang 1 faktorial ya. Jika tersedia N unsur berbeda, maka banyak permutasi berulang. Ini tadi permutasi siklis. Nah, ini untuk permutasi berulang, maka formulanya seperti ini ya. N pangkat R dengan R tentu saja harus lebih kecil atau sama dengan N ya. Kita ke contoh soalnya. Nah, yang pertama di sini diketahui ada 4 orang yang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar ya. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Nah, ini biasanya untuk permutasi siklis itu lebih ke soal-soal yang dia duduk mengelilingi meja bundar ya, kira-kira seperti itu. Karena siklus kan putaran ya, melingkar gitu ya. Nah, banyaknya unsurnya ada berapa tadi? Semuanya N-nya ada 4 orang. Maka permutasi siklisnya ya tinggal kita masukkan ke rumus ini tadi, N-nya 4. 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial ya. Kita hitung perkalian mundurnya, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kalau kita mau buktikan boleh, ini sudah saya buatkan gambarnya.
Kenapa ini dikurang 1? Karena satu orangnya dia itu tetap duduknya, dia tidak boleh pindah-pindah ya. Supaya urutannya berubah, maka harus ada satu orang yang duduknya dia harus tetap ya, karena kan dia mengelilingi meja bundar. Kalau misalkan satu orang itu dia pindah juga, semuanya pindah, jadi nggak bisa dikatakan urutannya berbeda-beda ya. Katakanlah di sini ada ini mejanya mengelilingi meja bundar, orangnya kita kasih inisial aja ya, A B C D gitu ya. Dengan satu orang dia tetap duduk diam di tempat, kita umpamakan di sini si A-nya diam di tempat ya. Tinggal kita susun 3 orang lagi untuk berpindah-pindah tempat, B, C, dan D-nya. Bisa seperti ini, bisa A, B yang ada di sebelah kanannya B, sebelah kirinya C, depannya D gitu ya. Lalu di sini bisa juga kita A, B, C, D, bisa A, C, B, D, lalu bisa A, C, D, B, bisa A, D, B, C, bisa A, D, C, B ya. Di sini ada 6 cara ya untuk permutasi siklis. Nah, dia satu orang harus tetap duduk diam di tempat, makanya dia dikurang 1. Lalu contoh yang kedua, diketahui angka-angka 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri atas 3 angka. Dengan angka-angka boleh berulang. Nah, ini berarti dia permutasi berulang. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, untuk berulang kamu tinggal pangkatkan ya. Nah, di sini unsur yang tersedia, dia ada berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka ya. Lalu dia akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka. Berarti di sini R-nya sama dengan 3. Maka permutasi berulangnya ya kamu tinggal pangkatkan ya. N pangkat 3. Di sini N-nya 44, pangkat 3 sama dengan 64 cara. Contoh berikutnya, di sini ada 4 anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, dan adik ya. Dia duduk mengelilingi meja makan. Tentukan banyaknya cara susunan mereka duduk. Lalu yang B ini banyak cara susunan mereka duduk jika bapak dan ibu duduk berdampingan. Lalu banyaknya cara mereka duduk jika bapak, ibu, dan adik duduk berdampingan ya. Karena ini dia mengelilingi meja bundar gitu ya, dia menggunakan permutasi siklis ya. Nah, untuk yang A di sini N-nya berapa? N-nya semuanya 4 ya. Berarti untuk yang A di sini kamu tinggal hitung 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, ada 6 cara. Nah, untuk pembahasan yang B dan yang C ya, di sini sudah saya gambarkan. Nah, tadi untuk yang B, untuk yang A kurang lebih caranya seperti yang tadi sebelumnya ya, yang mengelilingi meja bundar ya. Lalu untuk yang B di sini syaratnya bapak dan ibu duduk berdampingan. Bapak dan ibu duduk berdampingan. Nah, ini kita kelompokkan, artinya si bapak dan ibu dia dihitung 1 ya. Karena dia nggak mau mencar-mencar nih, bapak sama ibunya maunya duduknya deketan terus ya. Jadi bapak sama ibu kita hitung jadi 1 orang ya. Jadi ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi untuk yang B ini dia N-nya 3 ya, maka dari itu 3 dikurang 1 faktorial. Lalu posisi si bapak sama ibu di sini bisa bergantikan, bisa bapak ibu, bisa ibu bapak ya. Artinya ketika dia posisinya juga bisa bergantian, maka kita kalikan lagi dengan 2 faktorial ya. Bapak sama ibu ada 2 orang, dikalikan lagi dengan 2 faktorial ya. Jadi di sini 3 dikurang 1 berapa? 2 faktorial, dikalikan dengan 2 faktorial ada 4 cara ya. Kamu perhatikan seperti ini, bapak sama ibu dia nggak pisah-pisah tempat ya. Bapak ibu, lalu di sini kakak adik, bapak ibu, adik kakak, si adiknya di samping kanan atau kirinya ibu ya. Lalu posisinya berganti nih, ibu bapak, kakak adik, ibu bapak, adik kakak. Oke. Nah, sekarang untuk yang C, bapak, ibu, dan adik duduknya berdampingan. Nah, bapak, ibu, dan adik duduknya berdampingan. Artinya si 3 orang ini kamu hitung jadi 1 ya. Jadi bapak, ibu, adiknya dihitung jadi 1, lalu sama kakak jadi 2 nih ya. 2 dikurang 1 faktorial. Dikalikan dengan, nah, bapak, ibu, adik di sini ada 3 orang, dia juga bisa berubah posisi. Makanya dikalikan lagi dengan 3 faktorial, oke? Jadi di sini 1 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial ya, sama dengan 6 cara ya. Di sini
bapak, ibu, adik dia selalu deket-deket. Karena cuman satu si kakak ya, nggak ada susunan lagi ya, jadi kakak ya pasti sudah ada di depannya. Di sini kita tinggal ubah susunan yang ada di dalam lingkaran si bapak, ibu, dan adik ya. Di sini bapak, ibu, adik, bisa ibu, bapak, adik, bisa bapak, ibu, bapak, adik, ibu, bisa ibu, bapak, adik, bisa adik, ibu, bapak ya, bisa adik, bapak, ibu ya. Nah, seperti ini kira-kira untuk materi permutasi. Nanti akan ada video-video contoh soal di video berikutnya ya. Kombinasi kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Oh, di sini ada lagi lanjutannya. Ada terdapat 2 buku sejarah dan 2 buku ekonomi berbeda yang akan disusun ke dalam rak ya. Berapa banyak cara menyusun buku tersebut? Jika buku sejenis harus dikelompokkan ya. Di sini contoh yang keempat masih di permutasi ya. Nah, pembahasannya di sini ada 2 buku sejarah dan 2 buku ekonomi. Artinya ada 2 macam buku ya. Karena di sini dia syaratnya buku sejenis harus dikelompokkan. Ya, di sini buku sejenis. Nah, di sini dia buku sejenis harus dikelompokkan. Kita bisa hitung dari dia ada beberapa jenis buku. Ada 2 jenis buku, ada buku sejarah dan juga buku ekonomi. Artinya itu 2 faktorial ya. Lalu buku sejarahnya juga bisa karena buku sejarahnya ini berbeda, dia juga bisa berpindah tempat ya. Sejarah 1, sejarah 2 atau sejarah 2, sejarah 1. Kita kalikan lagi dengan 2 faktorial. Lalu di sini ada 2 buku ekonomi ya. 2 buku ekonomi juga dia bisa berpindah tempat juga. Artinya kita kalikan lagi dengan 2 faktorial. Ada 8 cara ya. Kalau kita mau simulasikan ya, misalkan di sebuah rak di sini kalau sejarah kita tulis S ya, karena ada 2 buku yang berbeda, kita bikin S1, S2 ya. Lalu buku ekonomi, ekonomi 1, ekonomi 2 ya. Misalkan susunannya begini, jadi S1, S2, terus E1, E2 gitu ya, bisa begitu. Lalu apa lagi? Bisa S1, S2, E2, E1 ya. Ingat dia buku-buku sejenisnya harus berdampingan ya, harus dikelompokkan, tidak boleh mencar-mencar. Lalu bisa apa lagi di sini? S1, S2 udah, tinggal S2, S1 kita balik. S2, S1 di sini S1, E2 gitu ya. Lalu di sini S2, S1, di sini E2, E1. Nah, sekarang kalau yang ekonominya di sebelah pinggir kiri, di sini kita bisa buat S1, E2, lalu S1, S2 gitu ya. S1, E2, S2, S1 kita tukar posisi. Sekarang ekonomi yang keduanya di depan E2, E1, lalu S1, S2, lalu di sini E2, E1, S2, S1 ya. Ya kan? Sudah nggak ada bisa lagi disusunnya. Dia maunya dikelompokkan buku-buku sejenisnya. Jadi ada berapa nih semua? Ada 8 cara, oke? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang kombinasi.